Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kami akan menyampaikan hasil diskusi kelompok kami, mempresentasikan hasil untuk memenuhi tugas PO2, yaitu model persediaan stokastik single period bagi perishable product dalam buku Hillier and Lieberman pada tahun 2015 dengan subbab 18.7. Dengan anggota kelompok saya sendiri, Isla Alfianti dengan NIM D60023022. Kemudian rekan saya yaitu Christina Dwikanya Jasmine Putri Larasati dengan NIM D6002302237. Baik, pada dasar teori penentuan tingkat pelayanan optimal dan persediaan optimal, yang pertama tingkat pelayanan optimal F dari S star merupakan probabilitas bahwa permintaan akan terpenuhi oleh jumlah stok S star yang disiapkan dengan rumus F dari S star sama dengan C under per C under plus C over. Kemudian pada C under dan C over ini akan saya jelaskan pada slide selanjutnya. Yaitu yang pertama C under sama dengan P minus C, yaitu biaya kekurangan stok. Rugi karena tidak bisa memenuhi permintaan dan kehilangan potensi penjualan. Kemudian untuk C over sama dengan C plus H merupakan biaya kelebihan stok. Rugi karena produk tidak terjual selama periode tersebut dan menimbulkan biaya simpan. Kemudian untuk interpretasi praktis, yaitu tujuan dari model ini adalah untuk menyeimbangkan resiko kekurangan dan kelebihan stok. Probabilitas F dari S star akan menunjukkan seberapa besar kemungkinan permintaan terpenuhi. Dari sini, nilai S star atau stok optimal dihitung berdasarkan distribusi permintaan. Kemudian dalam versi diskrit, yaitu jika permintaan bukan kontinu, melainkan diskrit, maka rumus CDF-nya menjadi F dari D sama dengan sigma D dengan N sama dengan 0, P D dikalikan dengan N. Dan cari nilai D terkecil, sehingga F dari S star lebih dari sama dengan P dikurangi C per P plus H. Kemudian terdapat aplikasi contoh pada inventory teori, yaitu dengan model probabilistik eksponensial. Pada contoh ini, terdapat latar belakang masalah, yaitu seseorang distributor sepeda ingin menentukan jumlah stok optimal untuk menghadapi musim Natal. Permintaan bersifat tidak pasti atau stokastik dan mengikuti distribusi eksponensial dengan rata-rata permintaan sebesar 10.000 unit. Kemudian terdapat asumsi permintaan dengan menggunakan distribusi eksponensial. Permintaan X mengikuti fungsi distribusi probabilitas eksponensial. Pada bagian A, fungsi densitas peluang atau PDF F dari X sama dengan 1 per 10.000 dikali dengan E dengan pangkat minus X per 10.000 untuk X lebih dari sama dengan 0. Kemudian untuk fungsi distribusi kumulatif atau CDF, F dari X sama dengan integral dari 0 sampai dengan X 1 per 10.000 dikali dengan E pangkat minus T per 10.000 dikalikan dengan dt sama dengan 1 dikurangi E pangkat minus X per 10.000. Kemudian selanjutnya yaitu tujuan perhitungan untuk mencari nilai S star yaitu jumlah stok optimal agar biaya total termasuk rugi
karena kekurangan stok dan biaya penyimpanan. Itu dengan kata lain em, mencari nilai S star untuk menentukan jumlah stok optimal agar biaya tersebut minimal. Kemudian parameter biaya yang diketahui pada persoalan sebelumnya yaitu C sama dengan 200 merupakan biaya per unit karena kekurangan stok atau missed sale. Kemudian P sama dengan 450 merupakan harga jual produk. Kemudian H sama dengan minus 90 merupakan kerugian per unit dari kelebihan stok, yaitu biaya simpan bernilai negatif. Kemudian rumus penentuan tingkat persediaan optimal Star. Gunakan model probabilistik satu period atau single period model untuk barang perishable dengan rumus yaitu F dari S star sama dengan P minus C per P minus H. Kemudian kita distribusikan dengan nilai-nilai yang telah kita ketahui pada slide sebelumnya, yaitu F dari S star sama dengan 450 dikurangi dengan 200 per 400 dikurangi dengan minus 90 didapatkan 250 per 540, kemudian dengan hasil akhir yaitu 0,69444. Kemudian untuk menentukan nilai S star, yaitu perlu diingat bahwa F dari X sama dengan 1 minus E dengan pangkat minus X per 10.000, yaitu kita dapatkan pada slide yang bagian ini, pada bagian CDF. Oke, kemudian kita substitusikan dengan 1 minus E pangkat minus S star plus 10.000 dengan sama dengan 0,69444 yang kita dapatkan pada perhitungan sebelumnya. Kemudian minus E pangkat minus S star per 10.000 sama dengan 1 minus 0,69444 diketahui jawabannya yaitu 0,30556. Kemudian selanjutnya yaitu menggunakan logaritma natural atau IN. Kita masukkan rumus sama seperti yang di atas, yaitu E pangkat minus F star plus 10.000 sama dengan 0,30556 untuk logaritma integral dari 0,30556 sama dengan minus S star plus 10.000. Kemudian didapat dengan minus 1,1856 sama dengan minus S star plus 10.000 sama dengan S star yaitu 1,1856 dikalikan dengan 10.000 maka diperoleh yaitu 11.856. Kemudian dapat ditarik kesimpulan bahwa jumlah stok optimal untuk menghadapi musim Natal adalah S star atau stok optimal yaitu 11.856 unit sepeda. Artinya, distributor sebaiknya menyiapkan 11.856 sepeda, sedikit lebih banyak dari rata-rata permintaan sebesar 10.000 untuk mengurangi risiko kekurangan stok yang biayanya lebih besar dibandingkan kelebihan stok. Kemudian selanjutnya kita dapat mengetahui dari persoalan sebelumnya terdapat biaya tetap pemesanan atau stok. Koskah terdapat iya atau tidak? Nah, berdasarkan penjelasan dalam soal, kita menggunakan rumus S star sama dengan minus lambda logaritma integral dalam kurung C plus H per P plus H tutup kurung.
Rumus ini hanya berlaku jika tidak ada biaya tetap pemesanan, atau dengan kata lain, stop cost-nya K sama dengan 0. Selain itu, dalam teks juga tertulis secara eksplisit bahwa we continue to assume that K sama dengan 0 atau dalam artian no stop cost. Jadi, bisa kita simpulkan bahwa dalam kasus ini tidak ada biaya tetap pemesanan. Implikasinya, keputusan pemesanan hanya bergantung pada perbandingan antara stok awal, yaitu I, dengan stok optimal S-star. Jika jumlah stok awal lebih kecil dari S-star, maka pemesanan dilakukan sebesar S-star dikurangi dengan 1. Namun, jika stok awal sudah mencukupi atau lebih dari S-star, maka tidak perlu melakukan pemesanan tambahan. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Di sini saya akan melanjutkan apa yang sudah dijelaskan oleh partner saya yaitu Isnaul. Langsung saja, di sini ada kondisi yaitu stok awal atau I itu lebih dari 0. Tetapi tanpa biaya pemesanan tetap, yaitu K sama dengan 0. Tujuan adanya kondisi ini yaitu bertujuan untuk meminimalkan biaya ekspektasi total dengan syarat S itu lebih dari sama dengan I, karena tidak bisa mengurangi stok yang sudah ada. Di sini juga tertera yaitu solusi jika stoknya tidak ada menggunakan rumus S bintang sama dengan lambda H dikali C plus H per P plus H. Yang ketiga ini ada rumus biaya dengan stok awal, di mana C vektor S sama dengan CS min CI. Yang keempat, jika I kurang dari S bintang, maka lakukan pemesanan sebesar S bintang min I. Jika I lebih dari sama dengan S bintang, maka tidak perlu memesan atau cukup pakai stok yang ada. Lanjut, ini ada optimal inventory policy with I lebih dari 0 and K sama dengan 0. Di sini terdapat kebijakan jika I kurang dari S bintang, maka lakukan pemesanan sebesar S bintang min I. Jika I lebih dari sama dengan S bintang, maka tidak perlu melakukan pemesanan. Di sini juga tertera fungsi distribusi kumulatif dari permintaan, yaitu F S bintang sama dengan P min C per P plus H. Analysis of the model with a setup cost K lebih dari 0. Di sini memiliki maksud yaitu K, biaya setup K lebih dari 0, misalnya seperti biaya administrasi pemesanan. Nah, ini kita harus mengasumsikan jumlah persediaan awal bisa bernilai berapapun, yaitu I lebih dari sama dengan 0. Rumus yang di atas ini, yang pertama ini, yaitu rumus fungsi biaya ekspektasi saat melakukan order. Ini termasuk biaya setup K, biaya kekurangan stok, dan biaya kelebihan stok. Rumus yang kedua ini yaitu fungsi biaya ekspektasi saat tidak melakukan order, di mana hanya mempertimbangkan biaya kekurangan dan kelebihan stok berdasarkan jumlah persediaan yang tersedia. Nah, untuk dua rumus yang bawah ini yaitu penyederhanaan, karena I adalah konstan, maka tujuan dari model ini yaitu berfokus pada meminimasi hanya pada CS atau fungsi biaya ketika memesan. Untuk mencari nilai S bintang yang meminimalkan CS, di mana titik optimal terjadi saat CS sama dengan K plus CS. Di sini juga tertera jika I kurang dari S bintang, maka CS bintang kurang dari K plus CI
harus melakukan pemesanan untuk menaikkan stok ke S. Yang kedua, jika I lebih dari sama dengan S bintang, maka CS kurang dari K plus CI untuk semua S lebih dari sama dengan 1 itu tidak memerlukan pemesanan. Jika stok awal lebih kecil dari S bintang, maka memesan untuk mencapai S bintang akan mengurangi biaya ekspektasi lebih banyak daripada biaya setup K. Jadi, layak dipesan. Namun, jika stok awal I sudah di atas S bintang, maka tidak ekonomis untuk memesan karena biaya setup tidak akan tertutup oleh penghematan biaya ekspektasi. Lanjut, ada optimal inventory policy with I lebih dari sama dengan 0 and K lebih dari 0. Yang pertama, jika I kurang dari S bintang, maka pesan sebesar S bintang min I yaitu harus ditingkatkan stoknya sampai S bintang. Yang kedua, jika I lebih dari sama dengan S bintang, maka tidak perlu adanya pemesanan. Formula di atas itu dikenal sebagai kebijakan S kecil, S bintang, di mana S kecil sendiri bermaksud yaitu ambang batas stok untuk memicu pemesanan. S besar itu menandakan jumlah maksimum stok yang ingin dicapai saat pemesanan dilakukan. Lanjut, kita langsung ke contoh soal. Untuk contoh soalnya nanti akan saya tampilkan. Application of the example. Diketahui biaya setup untuk memesan yaitu K sama dengan 8.000. Biaya beli sepeda per unit atau C yaitu 200. Biaya kekurangan stok per unit atau P itu 450. Biaya kelebihan stok per unit atau H sama dengan minus 90. Jumlah optimal jika memesan S bintang yaitu 11.856. Ditanya, berapakah jumlah stok minimum S bintang agar kita perlu melakukan pemesanan tambahan? Untuk kondisi optimal itu terjadi saat CS bintang sama dengan K plus C dalam kurung S bintang. Rumus biaya total yaitu CS sama dengan CS ditambah B kali E max 0, D min S ditambah H kali E max 0, S min D. Biaya beli ditambah kerugian kekurangan ditambah kerugian kelebihan. Rumus biaya total ini kita ubah ke bentuk integral, yaitu CS sama dengan CS ditambah P kali integral tak hingga menuju S X min S Fx dx plus H kali integral S menuju 0 S min X Fx dx. Untuk nilai Fx ini yaitu 1/10.000 E pangkat min X per 10.000, di mana nilai tersebut diambil dari nilai rata-rata atau min yaitu 10.000. Langsung dimasukkan rumusnya sebagai berikut. 200 S bintang ditambah 450 integral tak hingga menuju S bintang kali X min S bintang kali 1/10.000 E pangkat min X per 10.000 dx min 90 integral S bintang menuju 0 S bintang min X kali 1/10.000 E pangkat min X per 10.000 dx. Untuk hasilnya ini total CS sama dengan 2.374.000. Ini ada sama dengan 8.000 ditambah CS bintang sama dengan 2.382.000. Tahapan selanjutnya yaitu uji beberapa nilai. Karena nilai min atau rata-ratanya itu 10.000, maka kita ambil rentang S-nya yaitu dari 8.000 hingga menuju 12.000. Jika S 8.000, maka perkiraan CS-nya yaitu 2.500.000. Ini masih terlalu mahal.
Jika 9.000 maka perkiraannya yaitu 2.430.000. Ini masih lebih mahal. Dan 10.000 yaitu perkiraannya 2.400.000, mendekati. Untuk S10.674 CS perkiraannya yaitu pas, yaitu 2.382.000. Dan untuk S11.856 perkiraannya yaitu 2.374.000. Ini menandakan lebih murah. Maka dapat disimpulkan bahwa jika jumlah sepeda yang tersedia kurang dari S bintang sama dengan 10.674, maka pesanan ulang harus dilakukan. Namun, jika stok tersedia lebih dari 10.674, maka tidak perlu memesan ulang. Sekian dari kelompok kami. Saya Kristiana Dwikanya dan partner saya yaitu Isna Alfianti. Memohon maaf sebesar-besarnya apabila dalam mempresentasikan atau menjelaskan itu masih banyak salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.